Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji yang pasti, puja yang biasa, marilah kita panjatkan ke zat Allah Azza wa Jalla, karena dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita mampu melaksanakan berbagai ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni habibi wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali kajian tahsin pada malam hari ini supaya mendapatkan keberkahan, kelancaran dan kemudahan, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, gimana kabarnya, sehat, Bu Ani? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, siap. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang kemarin. Kemarin ibu-ibu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Halo? Izhar mutlak, Ustaz. Apa? Idhar? Izhar mutlak. Iya, izhar mutlaq. Nah, kita artikan secara bahasa. Izhar artinya apa, izhar? Jelas. Jelas, ya betul. Izhar artinya jelas. Kemudian mutlak. Apa mutlak? Mutlak itu Apa? harus gitu ya? Harus ya. Mutlak. Ya, gimana ya? Mutlak. Apa arti mutlak? Tidak bisa berubah gitu loh. Izhar mutlak. Apa? Mutlak apa? Mutlak itu bahasa yang tidak asing gitu ya, tapi terkadang suka sulit untuk menjelaskannya. Betul nggak? Ya. Betul. Ya. Jadi mutlak Betul. itu apa tuh ya? Harus gitu ya, harus. Bisa diganggu gugat. Harus Ya. seperti itu gitu. Harus seperti itu gitu. Ya, pasti itu mah.
tidak boleh, tidak harus gitu, Pasti. ya mutlak. Pasti. Udah pasti gitu ya, mutlak itu tidak bisa diganggu gugat, betul. Tidak bisa. Ada berapakah kalimat yang harus dibaca yang termasuk kepada hukum idhar mutlak? Oh, ada berapa 4. kira kalimat apa saja yang harus dibaca Bunyan. idhar mutlak? Apa? Bunyan. Bunyanun. Bunyanun. Sinwanun. Sinwanun, betul. Sinwanun. Kinwanun. Sinwanun. Ad-dunya. Ad-dunya itu ya. Ada berapa? 4. Ada 4. Ya, betul ya. Nah, ini ya. Nah, ketika ibu-ibu menemukan kalimat seperti ini, nah, kalimat bunyanun, sinwanun, tinwanun, ad-dunya itu harus dibaca izhar. Gitu ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia, nah berarti setiap kan kalau di dua kalimat pasti ya wawunya itu ada tasydid ya kalau di dua kalimat. Nah, kalau di satu kalimat itu tidak ada tasydidnya. Kenapa? Karena dibacanya izhar. Dibacanya izhar mutlak gitu ya. Apanya yang dibaca izhar? Nunnya. Jadi nunnya dibaca juga. Ketentuannya apabila ada nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kata, gitu ya, dalam satu kata maka dihukumi izhar mutlaq, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini nih. Lafaz bisa al-ismu. Ah, ini kata bisa al-ismu yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Dibaca dengan cara, nah, dibacanya itu huruf lam dibaca dengan harokat kasroh. Nah, berarti lamnya yang ini ya. Nah, ini lam. Ini lam diberi harokat kasroh. Kemudian huruf alif yang terletak sebelum huruf lam. Huruf alif yang terletak sebelum huruf lam berarti yang ini. Nah, yang ini. Dan huruf alif yang terletak setelahnya dibuang. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi secara tulisan seperti ini. Jadi pembacaannya bukan bisal ismu, tetapi bisalismu. Ya. Nah, ini kasusnya cuma satu ya. Jangan sampai dibacanya bisal ismu. Nah, jangan sampai bisal ismu ya, tapi bisalismu. Nah, ini adalah ayat gharib yang tidak memiliki tanda khusus. Nah, ini mah harus kita pahami dan harus kita ingat ya. Harus paham, kemudian harus ingat gitu ya. Ini terjadi pada Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Ya. Kita praktekkan, coba saya sekali, ibu-ibu sekali ya. Boleh dibuka mikrofonnya. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Ya, 1, 2, 3. Suaranya dikeluarkan. Kok ini panjangnya berapa kok? 2. Ketika berhenti panjangkan 4. 4. Ya, 4 ya ketika berhenti. Nah, kalau tidak berhenti 2. Kalau berhenti 4. Gitu ya. 4. Ya, 4. Sebetulnya bisa 2, bisa 4, bisa 6.
Tapi Empat. ambil yang 4 yang pertengahan ya. Sekali lagi, ketika menemukan tanda 2 harokat, kemudian bertemu huruf yang hidup disukunkan karena berhenti, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi ambil yang 4. Kita praktekkan yang 4 yang pertengahan. Gitu ya. Berikutnya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oh, tuh 2, 3. Bi salis fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Oke, coba sekarang sendiri-sendiri ya. Ibu Anissa coba diulang. Ustaz, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'da iman. Bukan ba'do. Ba'dal. Badal, oh ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Danya kurang jelas. Ba'dal iman. Salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Sekali lagi. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Tubnya pantulannya kurang jelas ya. Wa man lam yatub Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya, alhamdulillah. Bu Anissa, ada yang belum paham nggak di sini? Yang barusan dibacakan. Paham ya? Insya Allah paham, Ustaz. Oke. Ya. Kalau ini panjangnya berapa? Ba'dal iman. 4, Ustaz. Kenapa 4? Enggak 2? Berhenti. Iya, karena berhenti. Oke, siap. Berikutnya, Ibu Yulia, silakan. Ya, Ustaz. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Menik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ulangi. Oke. Wala talmizu anfusakum. Nah, ini angnya kurang. Angnya kurang.
wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab. Ya. Ya. Bi salismul Sa-nya fusuku ba'dal jangan iman. masuk ke lam. Bi salismul Bi salismul fusuku ba'dal iman. ya. Gimana? Wa malam yatub faulaika humudzolimun. Munnya kurang panjang sedikit lagi. Zolimun. 4 samakan. Wa malam yatub faulaika humudzolimun. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Menik, ada yang belum paham nggak kira-kira? Paham ya? Saya masih kadang itu Ustadz yang dulu mungkin saya enggak masuk, itu yang dengung yang banyak di waktu tahsin 1 Ustadz. Oh, Itu gitu. mungkin saya nggak ikut gitu, jadi terasa itu kalau saya kayak agak berat di situ. Tadi saya baca kembali tuh. Terus ini mungkin dulu saya nggak masuk, jadinya kayaknya. Oh gitu. Kan kemarin Ustadz bilang saya banyak yang kurang didengung itu kan. Terus tadi saya baca. Terus kalau yang di tahsin 2 ini kan ada ringkasannya, bagus sekali Ustadz. Jadi untuk saya yang tua tuh, ini di akhir itu loh Ustadz, di akhir dari nanti halaman berapa itu ya. Ada kayak skema itu loh Ustadz. Oh gitu. Itu kayaknya membantu mengingat gitu. Mungkin nanti yang saya harus bikin itu kalau saya masih bingung gitu di yang bingung itu di tahsin 1. Nah, coba Bu Saya Meni. di sini saya baca kan belakangan ada bagan gitu. Perasaan mungkin saya harus bikin kayak ini supaya mudah nyantol. Iya, betul. Karena udah tua mungkin agak susah menghafal. Terima kasih Ustadz atas kesabarannya bimbing saya. Sama-sama. Saya masih jauh dari ibu yang lain perasaan. Bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi sebetulnya ya tidak apa-apa, tidak usah dihafal. Paling sering baca aja, dibuka-buka gitu ya. Jadi ketika sering dibaca, kemudian buku tahsinnya sering dilihat-lihat gitu ya, sambil praktek, sambil dilihat, insya Allah tanpa dihafal jadi bisa gitu ya. Ketika sering diulang, insya Allah langsung hafal sendiri gitu ya. Baik, Hafal tanpa menghafal gitu ya. Hafal tanpa dihafal, caranya sering dibaca aja gitu ya. Praktek. Sering praktek. Sip. Berikutnya Ibu Fevi. Ibu Fevi silahkan. Saya Ustadz. Ya, Bu. Cek. Tes, ada Bu Fevi. Sini jauh dari towernya. Terus ya merasa kalau udah malam lemot, kalau siang biasa aja sandwichnya. Jadi banyak orang pulang nih dari kantor pada pakai semua, tapi pakai snap.
Oke, boleh kita ganti dulu atau ganti sama Ibu Ani. Ibu Ani silahkan. Ya Ustadz. Ya, Bu. Wala wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuku bukan. Yang mananya Ustaz? Yang di warna merah, yang warna merah bukan. Nah, berarti tadi belum paham berarti ya. Ya, bisa bukan. Ya. Jadi alif lamnya diberi harokat kasroh. Alif sebelum dan sesudahnya tidak dibaca. Jadi salis gitu. Salis mul gitu, Bu. Ya. Ya. Salis mulfusuku ba'dal iman. Ya. Gitu. Betul. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Ya. Coba satu kali lagi yang ini sampai alqab, coba Bu, sekali lagi. Wala talmizu. Oh ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab. Nah, ini angnya kenapa ya? Dibaca ang, Bu? Gak an. Kan nun mati menghadapi huruf fa. Apa? Iya, betul. Gitu. Oh, harusnya an. Iya, nun mati. Nun mati menghadapi apa? Menghadapi huruf fa. Huruf fa. Kalau selain huruf fa jadi tetap ang atau beda lagi? Ya beda. Beda. Ada yang idhar. Iya. Betul ya, karena nun sukun bertemu huruf fa. Huruf fa teh huruf apa, Bu? Apa ya? Ikhfa. Ya. Fa itu huruf ikhfa ya, betul. Jadi ininya supaya lebih umum aja. Kenapa dibaca ang? Karena ada nun sukun bertemu huruf ikhfa. Ketika disebut huruf ikhfa, jadi oh iya betul gitu. Oh iya, enggak. Nun sukun bertemu huruf ikhfa. Oke, sip. Coba kita panggil lagi Ibu Fevi. Ibu Fevi gimana sinyalnya? Apakah udah bagus belum? Oh iya, Bu Fevi, apakah sinyalnya udah bagus atau belum? Oh ya, kayaknya lagi gangguan ya sinyalnya. Oke, sip. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hamzah. Oh, ini apa? Delay ya, delay.
Coba sebentar Bu, biar gak terlalu lama nih Adila ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hamzah qata dan hamzah wasol. Hamzah qata dan hamzah wasol. Ibu-ibu kira-kira udah pernah dengar belum mengenai hamzah qata dan hamzah wasol? Belum, Ustaz. Belum. Yang lain ada yang udah pernah belum? Mengenai hamzah qata dan hamzah wasol. Gimana? Kalau hamzah wasol pernah tapi belum mengerti, Ustaz. Oh, hamzah wasol pernah. Tapi belum paham. Ada lagi yang belum? Ada yang belum. Yang udah tahu? Udah tahu. Pernah dengar aja gitu ya, qata dan wasol. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hamzah qata dan hamzah wasol. Nah, biasanya yang ada di pikiran kita mengenai hamzah itu bentuknya seperti ini ya. Nah, gini ya. Nah, Ya. ketika ada kata hamzah gitu ya, huruf hamzah, pasti di pikiran kita bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Padahal tulisan hamzah itu tidak hanya seperti ini, gitu ya. Ketika ada alif, ada harokat a i u-nya, ini juga namanya hamzah. Ketika ada alif, ada harokat a i u, itu namanya hamzah. Hamzah. Ya. Contoh. Nah, ini yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia. Alif hamzah wasol. Nah, ini namanya alif hamzah wasol. Kalau ini alif hamzah qata. Kira-kira, Bu, alif hamzah qata, kita sebut aja hamzah qata ya. Hamzah qata dan hamzah wasol pada contoh Al-Qari'ah dan At-Takasur, apakah ada perbedaan? Tidak. Tidak. Tidak ada perbedaan ya. Nah, ternyata dari segi tulisan antara hamzah qata dan hamzah wasol tidak ada perbedaan, sama gitu ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini hamzah qata dan hamzah wasol? Maka kita simak perbedaannya ya. Perbedaan hamzah qata dan hamzah wasol, cara membedakan antara hamzah qata dan hamzah wasol dapat dikenali dan diketahui dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, aspek tanda baca. Nah, ini dibandingkan dengan mushaf Madinah ya. Harusnya jangan ke sini ya. Ke sini dulu, jangan ke sini dulu. Soalnya kan yang kita bahas adalah mushafnya mushaf Indonesia. Nah, ya. Nah, langsung ke sini. Dilihat dari aspek apa ini teh? Aspek tanda baca. Nah, untuk mengetahui perbedaan hamzah qata dan hamzah wasol dari aspek tanda baca yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia, gitu ya. Yakni tidak diberi tanda khusus, gitu ya.
Sebentar. Ya, betul. Jadi dalam Al-Quran Mushaf Indonesia, ya Hamzah Koto dan Hamzah Wasol itu tidak ada perbedaan, jadi susah untuk membedakannya ya. Kemudian yang ketiga, Hamzah Koto dalam Mushaf Indonesia, aduh ini langsung di ini ya, langsung perbandingan. Oke, gak apa-apa dari sini aja ya langsung ya. Nah ini di perbandingan ya, perbandingan yang ada di Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah ya. Dalam Mushaf Madinah, Hamzah Koto ditandai dengan Hamzah kecil yang disimpan di atas alif atau di bawahnya. Nah ini adalah Hamzah Koto. Jadi kalau ibu-ibu menggunakan Al-Quran Mushaf Madinah, Al-Quran Mushaf Madinah itu lebih mudah ya, lebih mudah membedakan Hamzah Koto dan Hamzah Wasol. Kalau Hamzah Koto itu ditandai dengan kepala ain kecil di atasnya ya, atau Hamzah kecil yang disimpan di atas alif atau di bawahnya. Nah yang ini nih, nah yang ini. Nah, ya. Sedangkan Hamzah Wasol ditandai dengan kepala huruf shad kecil yang disimpan di atas huruf alif. Nah, kalau alif ada tanda ininya, nah ini menandakan Hamzahnya Hamzah Wasol ya. Hamzahnya Hamzah Wasol. Nah ini adalah yang ada di Al-Quran Mushaf Madinah. Jadi di Al-Quran Mushaf Madinah sangat mudah membedakan mana Hamzah Wasol dan mana Hamzah Koto. Hamzah Koto ada Hamzah kecil di atasnya, sedangkan Hamzah Wasol ada huruf shad kecil di atasnya. Ini adalah yang ada di Al-Quran Mushaf Madinah. Bagaimana yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia? Kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia itu tidak ada tanda khusus ya. Tidak ada perbedaannya dari segi tanda gitu ya. Jadi tulisannya sama saja gitu ya. Tulisannya sama saja. Kemudian yang ketiga, Hamzah Koto dalam Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah sudah diberi tanda harokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Gitu. Nah, bisa baru kecerna belum? Nah, kita harus diberesin dulu nih ya. Ini aspek tanda bacanya. Nah, ini ya. Kalau di Mushaf Indonesia gitu ya, untuk membedakan antara Hamzah Koto dan Hamzah Wasol itu, kalau Hamzah Koto itu sudah ada harokatnya gitu ya. Jadi Hamzah Koto itu sudah dikasih harokat gitu ya. Berarti kalau ada alif, ada tanda harokatnya, itu disebut dengan Hamzah Koto gitu ya, Koto. Berikutnya yang keempat, Hamzah Wasol dalam Mushaf Madinah ditulis tanpa harokat atau kosong dari harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi kalau Hamzah Wasol yang ada di Mushaf Madinah itu tidak ada harokatnya. Gitu ya. Sedangkan Hamzah Wasol dalam Mushaf Indonesia ada yang ditulis tanpa harokat dan ada juga yang sudah diberi harokat gitu ya.
berarti tidak konsisten. Hamzah wasol, penulisan hamzah wasol yang ada di mushaf Indonesia, begitu ya. Kadang ada harokatnya, kadang tidak ada harokatnya. Kalau yang ada di mushaf Madinah, hamzah wasol itu tidak ada harokatnya, gitu ya. Dan mudahnya ditandai dengan kepala sode kecil. Nah, gini ya. Nah, ini adalah contoh hamzah wasol. Nah, jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara hamzah qoto dan hamzah wasol yang terdapat pada Al-Quran Mushaf Indonesia, gitu ya. Jadi untuk membedakan hamzah qoto dan hamzah wasol yang ada pada Al-Quran Mushaf Indonesia itu bisa dilihat kalau alifnya, jadi menggunakan huruf alif ya. Jadi hamzah menggunakan huruf alif. Kalau alifnya ada harokat, berarti itu disebut hamzah qoto. Kalau alifnya tidak berharokat, berarti itu disebut dengan hamzah wasol. Itu ya perbedaannya itu. Jadi untuk membedakan hamzah qoto dan hamzah wasol yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia, kalau hamzah qoto selalu ada harokat a-i-u-nya. Kalau hamzah wasol itu kadang-kadang ya, kadang ada, kadang tidak ada. Cuman bingungnya itu kalau misalkan hamzah wasolnya sudah ada harokat, apakah ini hamzah wasol atau hamzah qoto gitu ya. Nah, tapi perlu diketahui setiap alif yang ada di awal pasti dibaca ya. Baik hamzah qoto ataupun hamzah wasol. Kalau dari segi bacaan mah tidak ada tidak jadi masalah, insya Allah mudah kalau dari segi bacaan mah ya. Tapi yang jadi pusing itu ketika ditanya hamzahnya. Apakah ini hamzah qoto atau hamzah wasol. Gitu ya. Tapi kalau dari segi bacaan insya Allah sama bunyinya ya. Karena berada di awal kalimat. Gitu. Tambah paham atau tambah pusing, Bu? Halo? Asa jelas gak diterangin ya, Bu? Masih mencerna, Ustaz. Kalau Ustaz. Jadi Ustaz, gimana? Kalau cara bacanya memang tidak. Kalau cara bacanya kan sama ya Ustaz ya. Ya. Cuman yang membedakan antara qoto dan wasol itu kalau qoto ada harokatnya, kalau wasol tidak ada harokatnya gitu ya. Tapi terkadang ada. Terkadang ada yang wasol. Yang wasol terkadang ada. Terus ada harokatnya. Ada harokatnya gitu Ustaz? Iya, terkadang. Jadi hamzah wasol ini terkadang tidak ada, terkadang ada. Oh iya. Ya. Kalau yang di Madinah udah jelas ya, pasti ada ya. Di Madinah udah jelas. Di Madinah itu udah jelas. Yang pertama ada tanda khusus. Hamzah qoto ada hamzah kecilnya. Hamzah wasol ada sode kecilnya. Dari segi harokat, hamzah qoto ada harokatnya. Hamzah wasol tidak ada harokatnya. Ya. Kalau tidak ada harokatnya tuh tidak dibaca gitu Ustaz. Nah, sekarang kita aspek, nah itu kan bacanya ya, cara bacanya. Nah, kita aspek baca sekarang. Kalau aspek tulisan tadi gimana? Masih bingung. Masih bingung. Kalau tulisan ada bedanya. Iya. Iya.
Jadi kalau apa? Beda. Kalau tidak ada harokatnya, kita bisa membedakan, oh ini hamzah wasol. Tapi ketika ada harokatnya, pasti kita timbul pertanyaan. Apakah ini hamzah koto atau hamzah wasol? Soalnya ketika alifnya ada harokatnya, bisa dua kemungkinan. Bisa hamzah koto, bisa hamzah wasol. Tetapi ketika ada alif berharokat, secara bacaan tidak ada perbedaan, sama aja gitu ya. Secara baca, misalkan al-haqqah, secara bacaan kan sama ya bunyinya al gitu ya. Tapi kalau ditanya istilah hamzah koto dan hamzah wasolnya pasti kita bingung. Soalnya tidak ada tanda khusus gitu. Berarti untuk sementara gitu ya, ketika melihat ada alif, ada harokatnya, ini teh hamzah koto atau hamzah wasol. Buka aja mushaf Madinah. Kalau ada tanda shad kecil, berarti itu hamzah wasol. Gitu ya. Ya. Terus sekarang aspek baca, aspek cara baca ya. Nah, cara membaca hamzah koto, nah ini hamzah koto ini mesti dibaca ketika di awal, maksudnya di awal bacaan, maupun ketika disambung dengan kata sebelumnya, gitu ya. Dalam artian, hamzah koto ini ketika diwasol dan berhenti, gitu ya, itu tetap dibaca. Jadi hamzah koto itu ketika disambung dan ketika berhenti tetap dibaca. Gitu ya. Jadi hamzah koto ini ketika disambung atau ketika berhenti tetap dibaca. Gitu ya. Di awal ataupun gini ya. Jadi hamzah koto ini ketika di awal ataupun di tengah gitu maksudnya. Jadi ketika ada hamzah koto di awal dan di tengah itu tetap dibaca. Dan biasanya tapi ada harokatnya apa? Ada tanda bacanya kan Ustadz ya? Oh, berarti. Nah, sekarang kita bisa lebih spesifik nih. Kita bisa membedakan. Jadi hamzah koto ini di awal dibaca, di tengah afwan. Hamzah koto ini di awal dibaca, di tengah juga dibaca, gitu ya. Di awal dibaca, di tengah dibaca, gitu. Itu hamzah koto. Contohnya ini. Nah, ini yang dikasih merah ya. Yang dikasih warna merah ini adalah hamzah koto. Yang dikasih warna merah itu adalah hamzahnya hamzah koto. Ketika di tengah dan di awal tetap dibaca. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini adalah hamzah koto. Hamzah koto itu di awal ataupun di tengah tetap dibaca. Gitu. Nah, sekarang yang keduanya hamzah wasolnya. Sedangkan hamzah wasol dibacanya itu ketika di awal bacaan. Dan ketika berada di tengah, hamzah wasolnya tidak dibaca gitu. Nah, sekarang di sini kita bisa membedakan. Oh iya, kalau ada alif di tengah tidak ada harokatnya, berarti itu hamzahnya wasol.
Kalau ada alif di tengah, kemudian ada harokatnya, berarti itu hamzah koto. Kalau posisi alifnya berada di tengah, nah kita bisa membedakan. Kalau koto ada harokat, kalau wasol tidak ada harokat. Itu kalau di tengah ya. Kalau di tengah. Contohnya seperti ini. Al-Qari'ah. Alnya dibaca karena awal bacaan. Tetapi ketika posisinya berada di tengah, maka alifnya tidak dibaca, hamzah wasolnya diabaikan saja. Jadi mal qari'ah, mal qari'ah, gitu ya. Dikarenakan hamzah wasol ini itu jarang ada harokatnya, gitu ya. Ketika tidak ada harokatnya, maka cara bacanya ada 3 rumus, ya. Jadi ini cara membaca hamzah wasol yang tidak ada harokatnya. Jadi cara membaca hamzah wasol yang tidak ada harokatnya. Yang pertama hamzahnya dibaca a kalau depannya ada lam. Ada lam. Jadi kalau ada alif, depannya ada lam, maka itu alifnya dibacanya a gitu ya. Al. Enggak mungkin ul atau il. Contoh ini an nari. Nah, alifnya dibaca a, i atau u. Nah, karena ada lam maka dibacanya a. An nari. Kemudian alati juga sama. Kenapa dibaca a? Karena depannya lam. Al-jawari dibacanya a. Al-jawari. Kenapa dibaca a? Karena depannya lam. Sekali lagi, hamzah wasol itu tidak ada harokatnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, kalau ada lam, maka dibacanya a. Gitu ya. Itu rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, kalau tidak ada lam, gitu ya, ada alif, tidak ada harokatnya, kemudian tidak ada lam. Bagaimana nih cara membacanya? Nah, cara membacanya itu samakan bunyinya dengan huruf yang ketiga, gitu ya. Samakan bunyi alifnya dengan huruf yang ketiga. Contoh misalkan ini askun. Nah, lamnya tidak ada, maka samakan bunyinya harokatnya dengan huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah alif, sin, kaf. Berarti kaf. Nah, ini samakan. Berarti jadi uskun. Ini menjadi udkhulu. Nah, ini juga samakan dengan huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, jadi usjudu. Nah, gitu ya. Itu rumus yang kedua. Dan rumus yang ketiga, nah, kalau huruf yang ketiganya itu berharokat fathah dan kasroh, maka alifnya dibaca kasroh. Gitu ya. Sekali lagi, cara membaca hamzah wasol. Dibaca a kalau depannya ada lam. Kalau tidak ada lam, maka samakan harokatnya dengan huruf yang ketiga. Jadi ya, huruf yang ketiga. Kemudian, kalau huruf yang ketiganya fathah dan kasroh, maka bunyi alifnya itu diberi harokat
kasroh. Ya. Contohnya erji. Nah, huruf ketiganya huruf jim, harokat kasroh, berarti samakan irji' gitu ya. Kemudian azhab. Azhab. Apakah ini ad, id, atau ud? Nah, karena huruf ketiganya fathah, maka alifnya diberi harokat kasroh. Jadi izhab. Nah, gitu ya. Jadi cara membaca rumus hamzah wasol ya, rumus cara membaca hamzah wasol itu ada 3. Yang pertama dibaca a kalau depannya ada huruf lam, gitu ya. Yang kedua, kalau tidak ada huruf lam samakan dengan huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya domah maka alifnya dibaca domah, gitu ya. Kemudian rumus yang ketiga, apabila huruf yang ketiganya itu fathah atau kasroh, maka alifnya dibaca dengan kasroh. Gitu ya. Nah, gitu ya. Sekali lagi, untuk membedakan hamzah koto dan hamzah wasol yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia, gitu ya. Yang pertama, kalau alifnya di tengah, itu tidak ada harokatnya kalau hamzah wasol. Kalau hamzah koto, di awal ataupun di tengah, itu ada harokatnya. Sedangkan hamzah wasol ketika posisinya berada di tengah itu tidak ada harokatnya, gitu ya, tidak ada harokatnya. Tapi kalau berada di awal hamzah wasol ini kadang ada harokatnya, kadang tidak ada harokatnya. Kemudian bagaimana cara membacanya kalau hamzah wasolnya berada di tengah ataupun di awal, tidak ada harokatnya, dibaca a kalau ada lam. Kalau tidak ada lam, samakan dengan huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, maka alifnya domah. Kalau huruf ketiganya kasroh, dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, dibaca kasroh. Oke. Gimana Bu? Paham tidak? Coba kita langsung ke praktek ya. Kita praktek. Ini ada 5, 1, 2, 3. 2 baris, 2 baris. Boleh dari Bu Anisha. Bu Anisha silahkan. Ya Ustadz. Ruju. Ya, ini dibacanya betul. Ruju. Azhabu. Dibaca itu kalau ada lam. Ini kan tidak ada lamnya. Ketiganya? Oh, ketiganya yang ya, Ustadz ya? Bukan, ini. Uzhabu. Ini 1, 2, 3. Berarti huruf H. Ketika huruf ketiganya fathah, maka alifnya dibaca apa? Fathah. Bukan, dibaca fathah itu kalau ada lam aja. Oh, i. Iya. Iya. Jadi gimana? Izhabu. Sekali lagi. Izhabu. Betul. Izhabu. Ya, terus. As-sudus. Ujungnya dibaca aja gak apa-apa. As-sudusu. 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 Satu baris lagi. As-siddiq. Ya, boleh.
Ikhtilafa. La-nya panjang. Ikhtilafa. Istaghfir. Ya, betul. Gimana? Paham, Bu Anissa? Paham Ustaz, tapi masih agak-agak bingung. Oh, ya, oke. Bingung? Kagok, masih kagok. Oh, masih kagok. Gitu, oke, siap. Kagok. Berikutnya, Ibu Yulia. Ya Ustaz. Ya, Infi ya infiru in atau ing? al Diulang, tajud ya Ustaz. diulang, diulang. Diulang. Infiru ya ya. Oke Ustaz. Infiru Sekali lagi. infiru Infiru. infiru Ya. Kenapa dibacanya i, enggak ang? huruf ketiganya kasrah. Mana huruf ketiganya? Harakatnya kasrah Ustaz. Yang mana huruf apa? Fa, Iya, betul. Terus. huruf fa-nya. Betul. Al-fauzu. Ya. I'tazalukum. Ihtamalah. Udhulu. Istibdala. Ulangi. Istibdala. Ya. Bu Yuli, Bu Yulia, kalau ini hamzah wasol bukan? Ya, Ustaz. Yang istibda itu kan ada alif ya. Itu hamzah wasol atau hamzah koto? Apa? Hamzah Ayo. wasol Apa? ya, Ustaz? Gimana? Hamzah Hamzah wasol. Hamzah wasol. Iya gitu hamzah wasol. Jadi Ya, Bu tahu, setiap Ustaz, bingung. jadi setiap ada alif yang tidak ada harokatnya tidak semuanya disebut hamzah wasol ya. Oh iya, Ustaz. Iya, ini mah bukan hamzah Huruf mad. wasol, tapi huruf mad ya, huruf alif. Ini mah huruf alif biasa. Atau disebut juga dengan huruf mad. Huruf untuk memanjangkan ya. Gitu. Oke, sip, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Menik, silakan Ibu Menik. Ighfir lana. Ighfir lana. Betul? Udkur. Kurnya pendek. Oke. Udkur. 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 Sekali lagi. Udkur. Hmm. Udkur. Ya.
Istofaki. Diulang. Istofaki. 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 Kinya pendek. Istofaki. Ya. Nuti. Ulangi. Nuti. Mana Ustaz? Ya, betul. Kalau yang ini lam alif berarti ilahi. Bukan. Ingat. Atau Ada lam. Setiap lam. depan. Oh, berarti. Setiap Ya. depannya lam dibaca. Iya, Baca A. alaki. Alaki. Bukan. Ini kan al-akhi. Al-lahi. Bukan la. Al-lahi. Bukan. Kan lanya sukun ini. Lanya disukunkan. Al-akhi. Berarti al-akhi. Oke. Al-akhi. Ulangi. Al-akhi. Ya, betul. Intahau. Ulangi. Itu masuk Ivan data. Atau intahau. Ya, in atau ing. In atau ing. Lah itu saya Ivannya soalnya 15 huruf belum hafal. Ya. Ingat aja huruf yang 6. Ivannya Huruf yang 6 ingat. Alif, ha. Iva bukannya ada 15 tuh ya Ustadz? Betul. Jadi huruf IPA kan yang 16 banyak ya. Ingat aja huruf yang 6. Berarti kalau depannya huruf yang 6 ini. Go, ko. Kalau depan nun atau tanwinnya huruf yang 6 ini berarti izhar. Dibaca jelas nunnya. Kalau selain ini berarti dibaca bengong. Ya. Nah, ini kan hurufnya huruf ta. Tapi tak ini masuk di dalam ifa. Huruf ya, ta. Emang huruf ifa. Oh, berarti dengung apa? Ing. Ya. Jadi maksudnya gini. Huruf ifa itu banyak ya. Nah, huruf ifa itu banyak. Terkadang kan bingung apa gitu ya. Nah, untuk supaya lebih mudah gitu ya, ingat saja huruf yang 6-nya. Huruf yang 6 ini. Kalau depan sukunnya huruf yang ini, yang 6 ini berarti dibacanya en. Tetapi kalau selain yang ini berarti dibacanya eng. Gitu. Oke. Intahau berarti. Intahau. Intahau. Nah, haunya pendek. Karena tidak ada tanda panjang. Intahau. 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 Ya, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham nggak, Bu Menik, paham? Insya Allah sih Ustadz. Ya, masih karena belum banyak praktek ya. Ya, masih mengingat-ingat gitu. Oke, siap. Sekarang. Tapi ini untuk di awal kan Ustadz ya? Gimana? Di awal dari kalimat. Apa ada kemungkinan di tengah kalimat juga ketemu yang ini tadi? Iya, di tengah ada. Kalau hamzah wasol di tengah ada.
Cuman tidak Hmm. ada tandanya, tidak ada fathah kasroh domahnya kalau di awal di tengah. Enggak, Ustadz, yang dibaca bisa apa lihat huruf yang ketiga itu loh, Ustadz. Berarti Oh, ini kan untuk di awal nih. di awal, Awal. betul. Oke. Nggih, awal Berarti kalimat. di awal kalimat gitu ya. Adapun posisinya bisa Oke. jadi ini tuh contoh-contoh ini ada di tengah gitu ya. Karena Oh. misalkan Bisa. kalimatnya panjang, ayatnya panjang gitu ya. Karena napasnya habis, Ya. berhenti. Nah, bisa jadi Ya. ngawalinya itu di hamzah wasol gitu. Oh. Oke. Bisa jadi ngawali bacaannya lagi di hamzah wasolnya, makanya harus tahu teh gitu. Oke. Iya, Oke, Ustadz. sip. Berikutnya, Ibu Fevi kira-kira boleh dicoba lagi, Bu? Atau mau menyimak saja? Coba dicobain, Bu Fevi. Tes. Tes. Nah, Cek, cek. ada, sok. Berarti ini nih. Nah, ini. Ya, boleh dibacakan, Bu Fevi. Unzuru. Betul, udah betul ya. Cuman ungnya kurang lama, Unzuru. Ya. Ibu Fevi tahu dari mana dibacanya enggak ang? Halo, Bu Fevi. Keluar lagi, Ustadz. Keluar lagi. Iya, ini baru masuk lagi, Ustadz. Oh, oke. Zuru. Betul, Betul. Ustadz. Betul, betul. Tahu dari mana dibaca Ashhad. Nggak tahu, Ustadz. Nggak tahu. Barusan mah nebak-nebak aja. Justru, iya, masih bingung, Ustadz. Ketika alif ini kita baca A, I, U, itu belum paham tadi, belum kesimak, Ustadz. Oh, iya ya. Oh. Coba saya belum ketika dibaca, ketika dia fathah kapan, ketika dia kasroh kapan gitu, ketika dia gitu, domah ya. tuh kapan, belum kesimak, Ustadz. Ya. Dibaca A itu kalau depannya huruf lam. Kalau huruf lam pasti dibacanya A gitu. Kalau tidak ada huruf lam, nah kalau tidak ada huruf lam ya, dilihat huruf ketiga. Nah, jadi melihat huruf ketiga itu ketika posisinya tidak ada huruf lam. Gitu. Kalau huruf ketiganya U, maka dibacanya U. Ketika huruf ketiganya I, dibaca I. Ketika huruf ketiganya A, dibacanya I gitu. Kenapa ini dibacanya U? Karena huruf berarti yang kedua. Berarti kalau yang kedua itu asyhadu ya, Ustaz? Bukan. Kan dibaca itu kalau ada lam aja. Oh, gimana sih, Ustaz? Nah, kalau tidak ada lam, ya dibaca itu kalau ada lam saja. Kalau tidak ada lam, baru lihat huruf ketiganya. Jadi melihat huruf ketiga itu disamakan harokatnya dengan huruf ketiga itu ketika tidak ada lam.
Kecuali yang ini nih, ketika huruf ketiganya fathah, maka ininya dikasih harokatnya kasroh. Gitu ya. Berarti syarat dibaca I itu ada dua. Yang pertama huruf ketiganya kasroh, yang kedua huruf ketiganya fathah. Gitu. Fathah. Coba baca lagi yang ini. Jadi Ishhadu. Betul. Terus. Yang ketiga al-ihsanu itu Ustaz. Iya, betul. Coba diulang. Al-ihsanu. Ya, jangan jeda sa-nya. Sanu. Al-ihsanu. Oke. Satu baris lagi, Bu Fevi. Iya, Pak. Yang keduanya berarti ihtadu. Betul, Ustaz? Ini salah lagi. Bukan du ini mah. Yang ini betul, yang ihnya mah betul. Nah, gitu. Ihtadau. Ihtadau. Sekali lagi. Ini berarti irji'u. Nah, ini nggak tahu, Ustaz. Itaba'uka gitu. Ya, betul, itaba'u. Boleh lihat huruf ketiga. Itaba'uka. Betul, ini kan huruf ketiga. Ittaba'uka. Sekali lagi. Ittaba'uka. Itnya jangan jeda. Ittaba'uka. 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 Oke, sip. Nah, atau boleh juga kalau yang ini, nah ini atau boleh juga setelah alif kalau ada huruf yang bertasydid, sekali lagi, kalau ada huruf alif, kalau depannya ada huruf yang bertasydid pasti dibacanya i, gitu aja. Ittaba'uka, ittaba'u, ittaku, gitu ya. Sekali lagi, kalau ada alif tidak ada harokatnya, kalau ada lam dibacanya a, kalau tidak ada lam baru kita boleh lihat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya u, maka dibacanya u. Kalau huruf ketiganya i, maka dibacanya i. Kalau huruf ketiganya a, dibaca i ini mah. Dan ketika ada huruf yang bertasydid, ada alif, kemudian ada huruf yang bertasydid, pasti bunyinya i, gitu ya. Contoh ini, ittaba'uka, ittaqullaha, gitu ya. Gimana Bu Fevi, paham? Belum? Ya, harus mengulang kayaknya Ustaz. Oke, siap. Sip, berarti udah nanti paham. Nanti di-review Ustaz videonya. Siap. Berikutnya, Ibu Ani. Ibu Ani silahkan. Ya, Ustaz. Ya. Usjudu. Kenapa dibaca u? Karena huruf ketiganya u. Ya, betul. Terus. Ikhtalafu. Terus. Al-ukhtaini. Ulangi. Al-ukhtaini.
Aini. Ni-nya pendek. Al-ukhtaini. Al-ukhtaini. Iya, gitu. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Direnungkan dulu yang ada Ustaz. Oh, direnungkan. Direnungkan. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini ayat Al-Quran nih. Ini kan adanya di awal ya, di awal bacaan. Oh, ini tuh namanya hamzah wasol gitu ya. Karena tidak ada harokatnya. Bagaimana ya cara bacanya gitu ya. Rumusnya gimana? Ingat, samakan dengan huruf yang ketiga. Ini huruf ketiganya apa? Bi. Bi gitu ya. Maka ininya diberi harokat kasroh. Bi. Tuh ya. Kemudian ini ini nih. Kemungkinan kan di sini berhenti ya. Kemungkinan di sini berhenti gitu ya. Berhenti. Nah, kemudian bagaimana mengawali bacaannya di sini? Nah, bagaimana coba? Ada yang bisa jawab? Lihat. Ya, betul ya. Karena huruf ketiganya harokatnya ini fathah, maka alifnya kasroh. Gitu ya. Terus, nah ini kan ada di awal juga nih. Ini gimana nih, bingung cara bacanya? Apakah bacanya alif arji'i? Ah, masa gitunya gak enakan. Nah, maka cara bacanya karena tidak ada lam, samakan dengan huruf yang ketiga. 1, 2, 3, ji, berarti i. Kemudian maka gitu. Nah, kemudian yang ini di awal nih. Ini teh dibaca apa ya gitu. Tapi kalau aladina mah ini udah biasa ya. Pasti dibacanya udah kebiasaan. Nah, jadi ketika baca ayat Dorib itu seperti kita baca ini. Jadi tidak mikir dulu, tapi bisa bacanya gitu ya, refleks. Tahu-tahu bisa, alladzina. Terkadang kan kalau diteliti gitu ya, kenapa bisa dibacanya A gitu ya? Gak tahu ya. Nah, pasti gitu, gak tahu ya kalau yang belum belajar mah. Kalau yang belum belajar, misalkan baca alladzina, tapi betul bacaannya tuh. Kok bisa dibacanya A, enggak I, enggak U gitu ya. Nah, harus refleks seperti itu gitu ya. Pokoknya mas setiap kalimat alladzina gitu ya, maka alifnya dibaca A. Alladzina gitu. Berarti ini dibacanya A. Kemudian ini dibacanya apa? A, I, atau U. Nah, kita lihat huruf yang ketiganya. 1, 2, 3. Nah, huruf yang ketiganya berharokat U. Berarti ini alifnya dibaca U. Jadi ushdud gitu ya. Oke, coba. Berarti pas nih 5 orang. Ibu Anisya, silahkan dipraktekkan yang pertama. Coba. Ustaz. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, ini ada yang kurang. Yang kurangnya itu mendengung. Yang pertama, ajraw. Kemudian yang kedua, Ajraw. wahum. Sama humnya kurang. Ya, diulang. Wahum
Oh iya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sekali lagi, Bu. Soalnya yang muhtadun kurang jelas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, alhamdulillah berarti napasnya panjang ya. Ittabi'u sampai muhtadun, alhamdulillah. Panjang. Sip. Paham, Bu Anisha? Paham, Ustaz? Siap, alhamdulillah. Ibu Yuli. Silakan, Bu Yuli. Ya, Ustaz. Syakiran li an'umi. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sip. Coba diulang ini. Diulang sekali lagi. Ijtabahu wa ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nah, ini diulang. Soalnya barusan kayak jeda siroknya. Dari sirat Dari iga, enggak. Dari dari ijtaba. siratim Ustaz. Bukan. Dari Ijtabahu. ijtaba. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sekali lagi. Sekali lagi. Soalnya di siroknya kadang menghilang ya. Coba diulang. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sekali lagi. Timnya agak lamain sedikit. Tambah lagi sedikit. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, sip. Alhamdulillah. Kalau timnya barusan narik nafas gak? Gimana, Ustaz? Apaan? Pas timnya narik nafas gak? Enggak sih, Ustaz. Enggak. Oh ya, berarti sinyal mungkinnya sih. Lagi pilek sih. Oh gitu. Sip. Alhamdulillah bagus, Bu. Udah bagus nih. Sip. Iya. Paham gak, Bu? Ada yang tidak dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nanti baca-baca lagi. Sip. Berikutnya, Ibu Menik. Ibu Menik, silahkan. Iya, ya Ustaz. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nah, ini robbikinya kinya pendek. Robbiki rodiyatan mardiyah. D-nya ditekan. Diyah. Irji'i ila rabbiki 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 radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya, sekali lagi irji'i. Irji'i ila rabbiki Agak nyantai, agak nyantai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tamnya didengungkan dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Radiyatan mardiyah. Radiyatan Rodiyatam mardiyah. diyah double y diyah. Mardiyah. Rodiyatam mardiyah. Iya, sip. Alhamdulillah. Ibu Menik, gimana paham, Bu? Iya, tapi kurang lancar. Siap. Harus berlatih. Cara melancarnya harus sering baca ya. Untuk melancarkan, sering baca. Yang penting paham aja dulu. Oke, berikutnya. Ya, semangat. Iya, harus semangat, Bu. Harus semangat ya. Ibu Fevi, silakan Bu Fevi. Alladzi yukadzibu alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, ada tanda yang belum paham nggak, Bu? Kenapa, Ustaz? Ada tanda yang belum paham tidak? Oh, Paham ya? Bingung. Yang intinya untuk bab ini saya masih mencerna sih Ustadz, masih maksudnya ya tadi materi yang dari awal masih mencerna sih, maksudnya kayaknya masih harus mengulang nanti mereview materi supaya lebih gitu. paham. Oke, siap. Berikutnya terakhir Ibu Ani. Bu Ani silakan. Ya. Ushdud bihi azri. Diulang. Ini dudnya mantunya kurang lepas. Ushdud. Oh iya. Dud. Gitu. Jangan ditahan. Ushdud. Nah, tapi ushdud keluar. Ushdud ya. Ushdud bihi azri. Azri. Masih. Aznya. Azri. Nah, sekali lagi. Ushdud bihi azri. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bu Ani, paham Bu Ani? Amin. Insya Allah, Ustaz. Oke, sip. Belajar dulu. Ya, sip. Alhamdulillah, ibu-ibu. Mungkin pertemuannya sampai sini dulu ya, sampai halaman 20. Nah, sekarang kita membahas ini mengenai hamzah qata dan hamzah wasol. Lumayan panjang ya, sehingga tidak bisa meneruskan ke tilawahnya. Insya Allah berarti pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kira-kira sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Insya Allah ya, paham. Paling pokoknya mah di rumah harus sering baca ya. Pokoknya mah tiap hari harus baca. Jadi kalau misalkan satu hari gak baca tuh merasa ada yang kurang gitu ya. Ada terasa gelisah gitu ya. Jadi pokoknya tiap hari harus baca Al-Quran. Kan Al-Quran itu kita dalam lingkungan seperti ini, lingkungan seperti itu, kita itu sedang berusaha supaya kita menjadi sahabat Al-Quran gitu ya. Yang namanya sahabat berarti dekat dengan kita. Ketika kita udah menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran akan menolong kita nanti di akhirat ya. Gitu. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita menjadi sahabat Al-Quran? Rajin-rajinlah membacanya gitu ya. Terlepas dari betul tajwidnya atau tidak, pokoknya mah baca gitu ya. Gitu.
Kemudian niatkan ketika kita baca semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ibu-ibu atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.